Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Kemarin saya membahas tentang melembutkan hati ya. Pasangan mungkin kurang bumbu rupiah ya. Tidak seperti itu teman-teman ya. Tidak semuanya itu pengaruh rupiah. Kadang ketika kita ini katakanlah rupiahnya besar ya, tapi tetap saja tidak bisa lembut, malah tambah tidak karu-karuan juga bisa terjadi ya. Karena soal kelembutan hati ya, ini soal watak, karakter, perilaku ya, bukan hanya sekedar soal materi saja ya. Jadi banyak faktor penyebabnya. Terus juga ya, waktu maghrib pas sholat ngantuk sekali ya, itu tanda-tanda adanya makhluk halus ya, bersemayam di dalam tubuh Anda. Kalau banyak kata itu kenapa ya? Ya itu juga sama ya, itu ada indikasi makhluk halus ya, itu adalah petunjuk, petanda gitu ya. Hewan-hewan yang kotor itu ya bertanda ya, kata kelelawar, apalagi walet ya. Rumah kalau ada waletnya itu pasti ada penunggunya ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena walet ya, itu kan suka hal-hal yang lembab gitu. Sama dengan kata, itu kan suka yang lembab-lembab, tekek, seneng sing peteng, cicak, seneng sing akeh nyamuk ya. Itu tanda bahwasanya rumah Anda kotor. Nah, yang harus Anda lakukan ya dibersihkan gitu. Kalau misalkan rumah Anda cedek sawah gitu ya, terus ono kodok mlebu, yo masuk akal. Kalau cuma mlebu siji loro masuk akal. Tapi kalau itu bendino ono kodok mlebu, yo itu tidak masuk akal. Atau ketika di perumahan ya, perumahan seperti ini yang saya tempati ini perumahan. Nah, ono kodok ya, ono kodok mlebu. Nah, ini juga indikasi ya. Kan jarang di perumahan ini ono kodok mlebu ya. Yo ada tapi jarang itu masuk rumah gitu loh. Karena di perumahan itu omahnya kan ya rata-rata porselen ya, gitu. Kan ya seperti itu, rata-rata ditekel di porselen itu. Tikus, kalau tikus banyak di perumahan itu, tikus banyak. Tapi ya namanya energi ya teman-teman Selasa Wage, namanya energi. Ketika rumah orang itu ya digawe ibadah, gawe zikir, gawe tirakat, itu tikus-tikus itu akan tidak betah itu loh ya, tidak betah. Dulu di rumah saya ini ya, ini kan kosong ya teman-teman ya. Setiap saya ke sini ya kosong itu, was. Nah, buku ini ajur kabeh, sandangan ini ajur kabeh, dipangani tikus ya. Lemari-lemari ini ya dobol kabeh, diayoni tikus ya. Itu si zaman ini wake sihir. Tak ngajeni terus teko Malang ngono ya. Pirang tahun ono lek 7 tahun, tak ngajeni terus tanpa putus ya, 7 tahun. Alhamdulillah saiki sitok ora ono iku tikus ya. Ya pernah suatu hari ya di tempat ini ya tak ngajeni ya, belum di porselen ya, masih tanah itu. Kebetulan saya ada kasus di Sidoarjo ya, tidur di sini ya, ini belum di porselen, cuma kamar 2 itu yang tak porselen. Tak ngajeni teman-teman ya, tak ngajeni itu semalam tak ngajeni, terus tak lep banyu. Anda tahu sawah itu dilep banyu kok sawah ngono kan tanah tok ya teman-teman. Ini tanah ya. Rumah ini kan tanah tok, urung di porselen, urung ditekel. Tak lepi banyu, tak ngajeni, tak wacana ayat kursi, sawengi. Ya pagi harinya saya dapat tikus itu 4. Ya, tikus 4 itu mati ya, di garasi 2, di lantai atas kamar atas 2, mati teman-teman. Aduh, saya tidak habis pikir ini tikus dari mana gitu ya. Kayaknya tidak masuk akal ya.
Loh ya. Yang nggak masuk akal itu di lantai atas sama di depan, ya di depan pintu loro jejer gini ya kayak kecelup banyu, padahal di jopo itu gak kecelup banyu, sing kecelup banyu itu di jero. Nah itu tanda adanya sihir ya. Tapi ketika energi positif anda besar, tikus itu tidak berani ya masuk ke dalam rumah anda, tidak berani. Ya, saya punya rumah di Malang itu ya, rumahnya Mbah saya di Malang. Yang kemarin itu saya buat video di sana itu ya. Loh, itu kan ada 2 rumah jejer. Yang sebelah rumah bapak saya. Saya tidur di rumah Mbah saya. Di rumah Mbah saya itu satu pun tikus tidak ada. Tapi di rumah bapak saya, ubek tikusnya. Gak tahu gak ngaji. Ya. Tekek tikus tekek, cecek ubek. Gak tahu kayak ngaji, tapi rumah di nenek saya tak kayak ngaji bentino, kan tikus walaupun omae welek itu tidak porselen, mester. Nah itulah, itu tanda. Ya. Terus juga menanggapi komentar saudara kita Jumiati Tedunan, yang kenapa aku selalu diuji. Ya. Namanya ujian itu tidak selalu. Jadi kalau Anda selalu diuji, berarti rentan masalah yang Anda hadapi itu kan sering, itu kan banyak. Maka bisa jadi masalah yang Anda hadapi itu bukan ujian. Bisa jadi itu adalah hukuman Tuhan. Bisa jadi itu adalah sebuah karma. Ya. Jadi cobalah diperiksa lagi. Cobalah disikapi lagi. Ya. Supaya Anda paham gitu loh ya. Jangan sampai Anda ini ya tidak paham gitu loh ya dengan masalah Anda. Kalau Anda kena masalah bertubi-tubi, itu bukan ujian Tuhan ya. Misalkan ya Anda katakanlah mari kepleset ya, tiba-tiba ditipu, tiba-tiba anaknya masuk rumah sakit ngeluh misalkan, tiba-tiba oh no, terus itu bukan ujian ya. Ujian itu sekali dan tidak lama, dan Anda mampu menyelesaikan, dan Anda tidak sambat, itu ujian. Tapi kalau Anda sambat, Anda kena masalah bertubi-tubi, tidak nontai, bisa jadi itu adalah sebuah karma, juga bisa jadi itu adalah hukuman Tuhan. Jadi Anda harus waspada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa membangkitkan semangat Anda ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.